Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sun atas waktunya di malam hari ini. Kita melanjutkan podcast untuk membahas misteri Uga Wangsit Siliwangi ini. Silakan Sang Prabu. Kejayaan buta-buta. Kejayaan buta-buta itu buta orang serakah gitu. Buta itu raksasa ya. Itu kan banyak sesuai konteksnya gitu ya. Kekuasaan lah. Kekuasaan. Tidak seberapa lama. Jadi kejayaan buta-buta tidak seberapa lama, tapi sangat menyiksa. Kekuasaan sangat menyiksa dan menyengsarakan rakyat yang sedang mengharap pohon beringin tumbang di alun-alun. Pohon beringin itu pelindung. Ternyata tidak dilindungi, makanya diharapkan lebih baik tumbang gitu loh. Gitu. Kan pohon beringin simbol ya, pemersatu, pelindung, tapi ini tidak ada harapan apa. Bisa kalau kita bicara alun-alun pusat kekuasaan kan gitu ya. Iya, bisa. Buta yang akan jadi tumbal kelakuannya sendiri. Jadi memang mereka yang serakah akan menjadi tumbalnya sendiri kan akibat dari perbuatannya sendiri. Gitu. Hukum karma ya, hukum karma akan berjalan. Kapan itu? Nanti kalau sudah terlihat budak Angon, sejak saat itulah akan banyak yang ribut dari dapur jadi sekampung. Nah, dari dapur jadi sekampung, dari sekampung jadi senegara. Jadi gaduh. Dari dapur itu dari hal masalah sandang pangan sebetulnya, makanan gitu loh, yang untuk dimakan gitu loh. Istilahnya tuh kebutuhan hidup kan. Yang bodoh gila membantu yang berkelahi, dipimpin oleh anak buncit. Nah, anak buncit itu buncit yang perutnya gendut, cukong. Nah, cukong kan bisa saja ya oligarki, bisa ya. Pokoknya seperti itulah pengusaha yang raksasa lah gitu loh. Nah, sebetulnya anak buncit. Apa sebab berkelahi? Memperebutkan warisan. Yang serakah mau banyak, yang punya hak minta bagian, tapi yang sudah eling tetap diam. Yang sadar gitu. Mereka hanya menonton, tapi akhirnya kena getahnya. Yang tidak ikut apa-apa, karena kena getahnya apa? Ibarat menguras semua, gitu. Misalkan kekayaan negara yang tidak ikut-ikutan kena imbasnya. Harganya habis, ya kan? Sumber alam habis, gitu loh. Dampaknya itu kena, gitu loh. Yang berkelahi kemudian berhenti, kemudian mereka sadar ternyata semua tak mendapat bagian sebab warisan sudah habis. Maksudnya ini sumber alam, sumber alam habis, gitu. Maksudnya dilarikan keluar, habis oleh yang memegang gadaian. Jadi barang kita digadaikan kepada orang asing. Bermula dari hutang hutang itu. Jadi sumber alamnya itu habis karena yang memegang gadaian. Karena kita pinjam jaminannya ini. Nah, itu. Jadi sumber ini bicaranya sumber alam gitu loh. Orang yang nggak ikut-ikut kena imbasnya ya pastilah. Buta-buta kemudian bersembunyi. Mereka tuh kemudian bersembunyi, menyelamatkan diri lah bahasanya. Yang berkelahi merasa takut dituding telah menyebabkan hilangnya negara. Yang merasa membela begini mari bertahan dia takut karena kan ini penyebab kacaunya negara, kan gitu loh. Kemudian mencari budak Angon yang rumahnya di sisi sungai, pintu dari batu tinggi, gentengnya handelem dan tiangnya hanjuang, mencari anak tumbal. Mereka ingin meminta tumbal, tapi budak Angon sudah tidak ada. Meminta tumbal itu bisa saja atau mencari bantuan gitu, pertolongan gitu. Meminta tumbal, tapi budak Angon sudah tidak ada, sudah bergerak bersama anak berjanggut, sudah pergi membuka lahan baru, pindah ke Lebak Sawene. Nah ini. Jadi ini sebetulnya hanya kiasan ya, makna di balik nama ini sebetulnya bicara masalah
saat kita sedang berjalan ini, fase ini ya. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Nah di sini kan bicara budak angon dengan budak yang berjanggut. Nah, kalau kita secara rasional itu tidak bisa dinalar, karena ini adalah yang saya katakan dari podcast yang kemarin itu, budak angon itu adalah menjalani proses perjalanan rohani. Jadi berpindah-pindah casing seperti HP Nokia yang berubah. Jadi jasad itu kan ibaratnya casing, berganti-ganti casing. Jadi beliau berganti-ganti casing itu di sini juga disebutkan bahwa orang berjanggut. Jadi berjanggut itu sebetulnya yang identik orang berjanggut orang mana? Orang Timur Tengah kan? Timur Tengah. Nah, jadi orang berjanggut, nah bersama budak angon. Nah, budak angon itu adalah sang pengembala. Nah, turun. Nah, jadi membuka lahan baru, pindah ke Lebak Cawene. Jadi menjalani kehidupan di alam dunia. Jadi proses beliau kalau saya amati perjalanan itu sampai tiga fase. Fase kehidupan pertama di orang berjanggut, ya kan? Fase kedua sebagai orang Nusantara, kehidupan di masa kerajaan, gitu ya. Nah, proses ketiga itu adalah sebagai budak angonnya. Nah, itu budak angon itu bicara fisik seperti kita singgung mengenai masalah berkaitan bahwa tanpa ada budak angon tidak mungkin ada SP. Sebetulnya kan gini. Kalau pendapat saya lo ya, budak angon tuh bicara fisik sebetulnya. SP itu bicara rohani. Itu keilmuan ya. Nah, makanya rohani itu akhirnya bicara. Jadi yang rohani seorang kesatria sebetulnya raja kan. Nah, makanya di situ ada SP, ada SPSW, Satria Pindadita Sinisian. Yang mendapatkan wahyu akan rohaninya. Kalau fisiknya kan seperti biasa, makanya disebut Heru Cokro, ya kan? Disebut Ratu Adil. Ketika rohaninya baik, ketika memimpin pun akan bisa menjadi baik. Kalau di sini dijelaskan Lebak Cawene itu adalah Lebak itu di bawah, Cawene itu adalah cawan melalui proses kelahiran kembali. Ini analisa saya, bisa saja salah, bisa saja betul, gitu loh. Jadi sudah tidak ada, sudah bergerak bersama anak berjanggut, sudah pergi membuka lahan baru, pindah ke Lebak. Ini sebetulnya bukan menyangkut ini yang di atas, bukan. Ini menceritakan tentang budak angon, terpisah sebetulnya, karena memang ini kan siloka. Tapi ini bicarakan asal usul budak angon itu adalah prosesnya seperti itu. Nah, makanya saya bilang kenapa saya kaitkan, ada kaitan dengan Nusa atau Panjalu, Ciamis itu atau Situ Lengkong, karena kaitannya itu dengan adanya pedang yang peninggalan itu. Nah, ini kalau saya lihat adalah dari masa remajanya Prabu Boros Ngora sebagai Raja Panjalu itu mempunyai dari keturunannya itulah, simak saja sendiri gitu loh, kira-kira seperti itu, karena kan kalau beliau kan tidak mungkin lah gitu loh. Tapi dari keturunan, dimana kalau anak seorang raja, ya ayahnya raja, anaknya bisa menurun menjadi raja kan. Kenapa sekarang tuh banyak didatangi orang dari berbagai daerah, bahkan Gus Dur pun sebelum jadi presiden itu pernah ke sana, presiden kita itu loh. Pak Kiai gitu loh. Bahkan setelah presiden maka di situ juga ada sumbangan Gus Dur sebuah masjid besar lagi. Seperti itu. Nah, kaitannya di situ. Cuman saya tidak tahu budak angon itu siapa. Tapi kalau melihat ini adalah di antara keturunan dari Prabu Boros Ngora itu. Itu. Tapi beliau itu sudah ketika masa kehidupan dahulu. Nah, tapi yang sekarang kan kita tidak tahu gitu. Itu analisa saya. Ini sebuah analisa yang dilakukan oleh sang Prabu, dan beliau juga istilahnya
tidak mengetahui budak Angon itu siapa. Yang di sini yang beliau jelaskan adalah analisa dari perjalanan rohani beliau. Tapi memang kalau kita mempelajari tentang roh, memang di dalam suatu firman yang pernah saya baca bahwa roh itu adalah kewenangan dari Allah dan hanya sedikit yang memahami tentang ilmu-ilmu ruh, dan ilmu-ilmu ruh itu juga masih sedikit yang sang pencipta firmankan kepada utusannya terdahulu gitu loh. Kalau saya analisa seperti itu, tapi kita sebagai manusia, sebagai makhluknya juga jangan pernah membatasi kuasanya Allah, karena roh itu adalah kewenangan Allah. Kan banyak yang sekarang di kita aja, kalau namanya reinkarnasi memang berbagai persepsi, berbagai tentang analisanya begitu loh Sang Prabu. Tapi kalau saya percaya bahwa reinkarnasi itu ada, dan itu memang dikehendaki Allah. Ruh reinkarnasi itu bukan ke binatang, bukan ke hewan-hewan yang lainnya, tapi tetap ke manusia lagi ya, untuk menjalani kehidupan kembali gitu ya. Karena mempertanggungjawabkan amal baik amal buruk kan manusia, bukan hewan. Iya. Makanya banyak istilahnya orang yang membatasi tentang dan tidak percaya tentang, sedangkan itu adalah kewenangan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tentang pemimpin akhir zaman banyak sebutannya, sebenarnya dengan banyak sebutannya itu adalah perjalanan yang memang siloka dan ada arti dan makna masing-masing gitu. Kalau Satrio Piningit maknanya seperti ini, Budak Angon maknanya seperti ini, Satrio Pandito Sinisian Warno ada maknanya, Ratu Adil ada maknanya, sampai yang ke atas begitu. Sang Prabu, setiap nama itu pasti ada makna dan perjalanannya. Tapi di situ adalah dalam satu jasad, kan gitu. Jadi di sini kita istilahnya dari Sang Prabu udah menjelaskan secara singkat lah tentang perjalanan rohani dari Budak Angon atau SP atau Ratu Adil atau nama-nama yang lainnya. Tapi memang kita harus mengolah dengan rohani, karena kalau kita berkaitan dengan seseorang yang diutus Allah, yang paling utama di situ kan adalah bukan harta amanah atau warisan. Yang paling utama di situ kan keilmuan, kan gitu ya Sang Prabu ya. Keilmuan, bagaimana seorang utusan Allah itu kalau tidak berilmu akan menata umatnya, menata negara ini gitu. Kan pasti dasar utama itu kan keilmuannya, sama dengan kita belajar sejarah-sejarah di masa lalu para utusannya itu. Sebenarnya Allah kan kasih cuma ilmu gitu Sang Prabu ya. Di situ tidak ada memberi yang lainnya, ilmu untuk menata, memperbaiki akhlak, untuk ilmu bernegara, ilmu lain-lainnya lah kan begitu ya Sang Prabu. Mungkin bisa ditambahkan sedikit. Ya utusan Allah kan diberikan ilmu, bukan harta. Misalnya suatu contoh, Nabi Musa diberi ilmu, ada diberi ilmu, makanya akhirnya ada Taurat, ya kan? 10 perintah gitu ya. Terus Zabur, ya kan? Terus Injil Nazaret, Al-Quran itu kan Rasulullah dibekali Al-Quran itu kan ilmu, bukan gitu. Tapi ilmu itu bukan ilmu pikir, ilmu rohani. Sebetulnya kan itu. Jadi memang Allah menjelaskan bahwa sedikit sekali yang paham tentang ilmu rohani. Karena ilmu rohani itu sesuatu anugerah, anugerah yang dikehendaki Allah. Nah, tapi walaupun itu juga ada ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa tentang proses itu, ya proses kehendak Allah, seperti semula engkau mati, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Di situ di surahnya ada. Silakan dicari sendiri aja. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kuasanya Allah, kehendak Allah, ilmunya Allah, jangan sekali-sekali kita sebagai makhluknya membatasi, kan begitu. Ketika memang semua ilmu Allah, semua kuasanya Allah itu kalau ditulis dengan 2 ayat di lautan aja itu masih kurang, masih kurang. Jadi sebenarnya di firman-firman Allah, di firman Sang Maha Kuasa itu udah dijelaskan, tapi terkadang kita selalu membatasi dan mengkait-kaitkan, membentuk-bentukkan firman sesuai dengan persepsi, sesuai dengan analisa, sesuai dengan
ahli-ahli kitab terdahulu sih. Padahal kalau kita berbicara ini, apakah juga ahli-ahli kitab itu bisa sampai kepada sumber tauhidnya? Seseorang atau makhluk Allah yang bisa sampai kepada sumbernya itu adalah makhluk Allah yang diberikan anugerah. Kan begitu ya, kan tidak mudah untuk secara rohani itu menemui sumbernya gitu loh. Baik itu sistemnya itu dari malaikat Jibril atau kalau kita di Muslim itu kepada Rasulullah, kan nggak semudah itu dengan harus istilahnya dengan makom yang paling tidak bisa masuk ke makomnya beliau-beliau, kan begitu ya, Sang Prabu ya. Masih mungkin dari Budak Angon ini masih ada penjelasannya, Sang Prabu? Ya, kalau Budak Angon udah yang paling sudah dijabarkan tentang itu, satu itu. Kalau yang lain kan hampir sama, cuma analisanya masing-masing. Tapi kalau Budak Angon tuh yang saya pahami itu melalui proses, makanya dipakai cocokologi itu sulit karena itu adalah proses kehendak. Inilah sebagai Allah maha berkehendak. Jadi sebetulnya kita hidup itu bukan karena kemauan kita. Ya, kita hidup itu ada kemauannya Allah. Sedangkan kau tahu-tahu kita ada di alam dunia, gitu loh. Kalau kita sebelum turun ke alam dunia, kalau bisa milih, nggak maulah kita jadi orang biasa, maunya pengen hidupnya senang, jadi anak raja, anak presiden, gitu, anak pengusaha. Tapi kan kita tidak pernah tahu, tidak, karena memang hidup kita di alam dunia itu bukan kemauan kita, tapi itu sekarang kehendak Allah. Nah, makanya kita itu hidup tidak bisa dengan angan-angan keinginan kita. Ketika kita menginginkan dengan keinginan kita, jadi kan kadang-kadang kalau kita terlatih dengan ilmu pikir, itu maunya tuh keinginan kita. Karena pada prinsipnya manusia itu semua di seluruh dunia itu akan berprinsip yang sama. Ketika lahir, ya kan, pengen hidupnya senang, ya kan? Di ibaratnya tidak susah. Ketika muda kita senangnya hidupnya bisa berfoya-foya. Ketika menikah ingin kita mempunyai pasangan hidup yang cantik, yang baik dan lain sebagainya, hidupnya nyaman, enak kita. Nah, terus kalau udah mati pengennya masuk surga. Itu manusia, lumrah. Cuman tidak seperti apa yang kita harapkan seperti itu. Segala sesuatu yang baik itu harus ada perjuangannya dan pengorbanannya. Pengorbanan. Jadi kita kalau kita ke sekolah, kita mau sekolah lebih tinggi, karena ada perjuangan kan. Pengorbanannya kan ada kan. Nah, pasti tidak hidup itu bukan sesuatu yang kita raih mudah. Untuk kita mendapatkan keselamatan itu kan tidak bisa begitu saja. Kan harus kita raih supaya kita caranya hidup di dunia selamat, supaya apa? Tidak di selamat itu apa? Yang kita raih di dunia selamat itu apa? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan, gitu kan? Nah, kalau kita untuk selamatnya besok yang akan datang, karena dunia ini semu, ya kan? Besok yang kekal itu kan kita besok setelah meninggal alam dunia, gitu loh. Itu yang kekal, mencari keselamatan, ya kita raih, gitu loh. Ya karena kalau kita berbicara tentang ilmu rohani ini memang harus pelan-pelan, harus telaten dan tekun dalam pembelajarannya. Karena di sini memang kalau kita bisa bilang ketika kita memang belum paham tentang dasar-dasarnya, memang kita beranggapan ini adalah aneh, nyeleneh gitu ya. Ya memang sejatinya kita itu rohani, ya memang kita harus memahami tentang ilmu rohani juga kan gitu. Ini saya tambahin lagi tentang mengenai masalah ini kan yang terakhir kan membicarakan tentang keadaan Carut Marut ke kepemimpinan seperti apa. Ini kan sudah terjelaskan gitu ya cuman kita itu kan tidak bisa merubah keadaan. Ya kan, mengharapkan rakyat begini itu kan ada masanya. Dan kita harus tetap sebagai rakyat itu harus patuh kepada apa yang kita itu, karena permasalahannya kalau kita kembali kepada permasalahan pemimpin itu juga sebetulnya diuji. Kita sebagai rakyat juga diuji karena tanggung jawab pemimpin itu bukan hal yang sepele.
dia bisa menghindar dari permasalahan, ya. Nah, ibaratnya melanggar sumpahnya sendiri gitu ya. Iya. Dia di dunia bisa lolos, tapi kalau di akhirat tidak akan bisa. Dan pertanggungjawaban itu lebih besar. Kalau siksanya, kalau rakyat itu dipukul sekali, kalau pemimpin bisa ratusan kali. Karena apa? Kesejahteraan pemimpin, kesejahteraan rakyat itu di pundak pemimpinnya. Itu dia. Makanya kita dalam keadaan ini kita ya sudah ikuti saja. Kita mendoakan semoga pemimpin sadar atau bisa menjadi baik. Karena hidayah itu kan tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita menghadapi, kita harus banyak ya yang sabar. Ya memang bagaimana lagi? Kalau memang terjadi perubahan itu bukan kehendak kita. Itu memang Allah yang Maha Kuasa. Semestanya yang punya Allah kok. Orang kita sendiri yang punya juga. Kita kan yang punya diri kita itu yang menciptakan Allah seperti itu. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya dan nasihatnya. Ya, kita semua tetaplah berdoa, karena yang terdahsyat itu bagi kita sekarang hanya memohon kepada Allah. Biarkanlah Allah yang berkehendak, apapun yang menjadi keinginan Allah, kehendak Allah, kita ikut saja kan begitu sebagai makhluknya ya Sang Prabu. Tapi yang terpenting kita selalu berdoa memohon kepada Allah untuk kembali kepada keadaan dan situasi yang lebih baik lagi buat kita semua kan begitu ya. Ya. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu di part ini. Nanti kita akan lanjutkan ke part selanjutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.